What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body, ass fat. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di In My Video. Tujuan video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas saya di mata kuliah Media Pembelajaran PAI dengan tema warisan. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran ceramah dan menggunakan media pembelajaran audio visual. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan waris dalam Islam. Apa saja yaitu yang pertama, pengertian mawaris, yang kedua, dasar-dasar hukum mawaris, yang ketiga, ketentuan mawaris dalam Islam, yang keempat, menerapkan syariah Islam dalam pembagian warisan, yang kelima, manfaat hukum waris. Langsung saja ke materi pertama yaitu pengertian warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut dengan al-mi'ras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa, yarisu, irsan, mi'rasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Ilmu tentang mawaris disebut juga dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, bagian masing-masing, dan melaksanakannya, serta hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Lanjut ke poin kedua, dasar-dasar hukum waris. Yang pertama ada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7, yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Yang kedua, hadis. Hadis pertama, hadis dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud katanya, bersabda Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan permecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang kedua, hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, ilmu itu ada 3 macam dan selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi, dan faraid yang adil. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam Komplikasi Hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Komplikasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Yang masih perdebatan adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Lanjut ke poin ketiga, ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama, ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang. 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki
yang biasa disebut ahli waris asobah atau yang bagiannya berapa sisa telah diambil oleh zawil furud. 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud atau bagiannya telah ditentukan. Syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Contoh, seorang hakim memutuskan bahwa orang yang hilang tersebut dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi kemudian salah seorang anak meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal tersebut karena kehidupan janin telah terwujud saat saudaranya meninggal. Sebab menerima harta warisan: yang pertama nasab atau keturunan, yang kedua pernikahan yang sah, yang ketiga wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki ataupun perempuan. Sebab tidak menerima harta warisan: yang pertama kekafiran, yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi atau terwarisi. Yang keempat perzinahan. Anak yang terlahir dari hasil perzinahan tidak berhak mewarisi atau terwarisi dari bapaknya, tapi bisa terwarisi atau mewarisi dari pihak ibunya. Yang kelima li'an. Tuduhan terhadap suami maupun istri yang menuduh berzina, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan warisan. Yang kedua, ketentuan pembagian warisan. Ketentuan pertama, ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang sudah memperoleh kadar harta warisan yang telah ditentukan oleh Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4. Adapun beberapa bagian yang sudah dijelaskan, yaitu ada 6 kelompok. Bagian pertama 1/2. Siapa saja yang mendapatkannya, yaitu 1. Suami. Istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Yang kedua anak perempuan. Jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan, lalu cucu perempuan jika sendirian tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung. Jika sendirian tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak, atau tidak ada cucu dari anak laki-laki. Yang keempat, saudara perempuan sebapak sendirian. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bagian kedua, 1/4 yang mendapatkannya adalah 1 suami. Jika istri meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua istri. Jika suami meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Bagian ketiga 1/8 yang mendapatkannya. Yang pertama istri. Apabila suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, apabila suami memiliki istri lebih dari 1, maka 1/8 itu dibagi rata di antara semua istri. Bagian keempat 2/3 yang mendapatkannya, yaitu 1. 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Ketiga, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sebapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Yang keempat, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara sekandung atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Bagian kelima 1/3 yang mendapatkannya. Yang pertama ibu. Jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki 2 saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, 2 saudara seibu atau lebih baik laki-laki atau perempuan apabila yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek,
anak laki-laki, cucu laki-laki, atau perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, kakek. Jika bersama 2 orang saudara sekandung laki-laki atau 4 saudara kandung perempuan atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Yang keenam, bagian 1/6 yang mendapatkannya yang pertama ibu, apabila yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih dari 2 yang sekandung atau sebapak atau seibu. Yang kedua nenek, apabila yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Jika neneknya lebih dari 1, maka bagiannya dibagi rata. Yang ketiga bapak, secara mutlak atau baik yang meninggal punya anak atau tidak. Yang keempat kakek, jika tidak ada bapak, jadi kalau misalkan bapaknya nggak ada, kakek berhak mendapatkan 1/6. Yang kelima saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Keenam, cucu perempuan dari anak laki-laki. Apabila bersama dengan anak perempuan tunggal tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki, paman dari bapak. Yang ketujuh, saudara perempuan sebapak. Bila satu saudara perempuan sekandung tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. Lanjut ke pembagian kedua, yaitu pembagian ahli waris asobah, yang perolehan warisannya tidak ditetapkan akan tetapi mengambil sisa warisan setelah zawil furud mengambil bagiannya. Yang pertama, asobah binafsi terbagi menjadi 3, yaitu asobah binafsi, asobah bil goir, dan asobah ma'al goir. Yang kedua, asobah bis sabab, yaitu orang-orang yang membebaskan budak-budak baik laki-laki ataupun perempuan. Asobah binafsi yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mu'tik yang memerdekakan budak. Yang termasuk asobah binafsi yaitu anak laki-laki, putra dari anak laki-laki, ayah, kakek ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah. Asobah bil goir yaitu hak asobah untuk 4 sekelompok wanita karena dia menjadi asobah karena adanya asobah bin nafsi. Siapa saja, yaitu 1 anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah. Asobah ma'al goir, yang menjadi asobah ma'al goir yaitu saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih, saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih. Lanjut ke poin keempat, menerapkan syariah Islam dalam pembagian warisan. Di sini kita akan mempraktikkan bagaimana sih cara menghitung pembagian warisan sesuai dengan ilmu faraid. Di sini ada sebuah contoh soal cerita. Bapak Yanto wafat. Ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk berbagai hal, harta tersebut tersisa sebanyak 120 juta. Sedangkan ahli waris terdiri dari istri, ibu, 2 orang anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Maka hitunglah pembagian masing-masing ahli waris tersebut. Diketahui harta warisan sejumlah 120 juta. Ahli waris ada istri, ibu, 2 orang anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Ditanya, hitunglah bagian masing-masing ahli waris tersebut. Langsung, di sini ada istri, bagian 1/8 kali 120 juta sama dengan 15 juta. Ada ibu, bagian 1/6 kali 120 juta sama dengan 20 juta rupiah. Dan sisanya ada 85 juta. Ada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Di sini saya misalkan 2X tambah 1Y.
2 kali 2 dikarenakan 2 anak laki-laki, tambah 1 kali 1 dikarenakan 1 anak perempuan. Sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 1 kali 1 sama dengan 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi 4/5 kali 85 juta sama dengan 68 juta. Dan 1/5 kali 85 juta sama dengan 17 juta rupiah. Di sini dikarenakan 2 anak laki-laki, maka 68 bagi 2 sama dengan 34 juta rupiah. Lanjut ke poin kelima, manfaat hukum waris Islam. Hukum waris Islam memberikan kita jalan keluar adil untuk semua ahli waris di antara manfaatnya. 1. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.